Bapak, Ibu, saudara-saudari, ibadah kita pada malam ini adalah ibadah keluarga di lingkup Mupel Sumsel dalam rangka pertukaran pelayan firman pendeta-pendeta GPIB di lingkup Mupel Sumsel yang dilaksanakan mulai minggu ini sampai dengan akhir Mei 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dulu sejenak guna mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadahan. Kita bersatu teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Selamat kita berbakti dalam ibadah keluarga hari Rabu 29 April 2020. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun. Umat Tuhan, hari telah berganti hari, seminggu waktu yang sudah kita lalui. Banyak peristiwa dan banyak hal yang sudah kita lakukan. Sadar ataupun tidak sadar, semua itu bisa terjadi karena penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakannya, dan Allah yang selalu setia saat kita tidak setia kepadanya. Juga Allah yang selalu mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan pergumulan hidup di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita datang untuk mendengar firman-Nya, memuji namanya, dan mengucap syukur atas segala berkat-Nya. Jemaat kami jemput bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, begitu berat pergumulan di tengah pandemi COVID-19 yang dampaknya menghantam seluruh lini pada saat ini.
Kami mesti berjuang dengan sungguh untuk tetap terus bertahan. Kami mengakui akan kelemahan dan kerapuhan kami. Namun dalam suasana yang tidak menentu dan tidak pasti saat ini, kami justru melihat cinta Allah yang pasti, yang menaungi dan memelihara kami. Kami pun tetap Tuhan mampukan untuk beribadah kepadamu, ya Khalik Pencipta, walau tidak lagi dalam gedung gereja. Olehnya ya Tuhan, berkati peribadahan yang merupakan bakti dan perwujudan syukur kami ini, dan biarlah hanya nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji dan termulialah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami, dari awal hingga kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 3, Muliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu Bapa dalam seluruh hidup yang Tuhan anugerahkan di sepanjang pekan berjalan ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, agar kami boleh memahami dan mengerti dan mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai untuk mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mengutuskan Israel pada waktu tepat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara jemaat kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Yehezkiel 37 ayat 24 hingga ayat yang ke-28 ada beberapa hal yang saya rindu sampaikan kepada saudara. Yang pertama, dari bahasa Ibrani Yehezkiel. Jadi L itu Tuhan, Yehezkiel, Yehezki itu berarti menguatkan, L itu Tuhan, sehingga Yehezkiel berarti Allah menguatkan atau Tuhan menguatkan. Yang menarik dari tokoh ini, dia bukan nabi. Awalnya dia adalah seorang imam karena bapaknya imam. Itu saudara bisa merujuk pada pasal 1 ayat yang ketiga, papanya namanya Imam Busi. Nah, hal kedua yang menarik lagi dari dia ikut rombongan pembuangan. Dia dibuang bersama dengan rombongan Raja Yoyakim tahun 597 sebelum Masehi. Lalu pada usia 30 tahun dia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi dan kisah, saya menggunakan kata yang sedikit kasar kalau perlu karena di tengah pembuangan agak galak nabi ini, berkoar-koar tentang faktor sisa yang masih ada di sana. Waktu itu belum runtuh tembok Yeriko, Bethlehem belum hancur, Yerusalem belum hancur, tapi sudah ada orang yang dibuang. Dia teriak-teriak tentang bagaimana kalian harus bertobat biar nggak hancur. Tapi kan tidak, kepala batu ini umat, sehingga kita menemukan di tahun 586 sebelum Masehi, betul Nebukadnezar kasih hancur hingga rata dengan tanah itu Yehuda. Yerusalem nggak tersisa, bait Allah hancur, tembok roboh, tidak ada yang sisa. Jadi nabi ini nabi yang luar biasa. Tetapi ketika di pasal 6 dia bicara tentang penghukuman, nah hari Minggu kemarin pasal 36 ayat 1 sampai 7 dia bicara hal yang lain, yaitu pembaharuan. Nah hari Rabu ini, di tengah mereka lagi hancur secara moral, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa di masa pembuangan, mereka tidak semangat secara mental. Tiba-tiba Yehezkiel menyampaikan hal yang luar biasa di pasal 37 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau pasal 36 pembaharuan fisik, pasal 37 ayat 24 sampai 28 bagusnya dari ayat yang ke-15 tolong baca. Saudara akan terkejut, mengapa? Karena janjinya aneh. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Bapak Ibu harus baca dengan pertanyaan-pertanyaan, betul nggak sih? Contoh teks ini, ketika Bapak Ibu baca Yehezkiel pasal 37 ayat 20 yang tidak dibaca tadi karena SBU hanya ayat 24 sampai, tapi baca ayat 20 sampai 28, Bapak Ibu harusnya kaget. Kenapa? Karena dibilang begini, bangsa ini akan bersatu, utara dan selatan akan bersatu, lalu akan diperintahkan oleh satu raja, yaitu Raja Daud. Perhatikan ya, saya ulangi. Janjinya begini, akan dipulihkan, utara dan selatan akan bersatu, lalu satu rajanya, yaitu Raja Daud. Saya bilang, nggak mungkin. Ini janji yang aneh. Mengapa? Tidak ada lagi utara. Tahun 700-an, utara udah hancur. Utara itu 11 suku. Tertinggal selatan, yaitu Yehuda yang dibuang ke Babel. Jadi 11 suku sudah lenyap, nggak tersisa sama sekali Bapak Ibu. Tinggal satu suku Yehuda. Lalu tiba-tiba dia bilang, aku akan gabungkan bangsa ini menjadi bangsa yang satu, utara dan selatan. Di mana utaranya? Utaranya udah nggak ada kok. Jadi ini janji yang aneh. Yang kedua dia bilang begini, nanti kemudian utara selatan ini bersatu, lalu kemudian akan menjadi satu bangsa yang diperintah oleh satu raja, namanya Raja Daud. Raja Daud di mana? Udah lama mati. Raja Daud kan sudah mati. Ini kan Israel sudah terpecah belah, udah dibuang udah berapa ratus tahun. Daud sudah nggak ada. Jadi ini kok ngarang-ngarang ini Yehezkiel. Kan kesannya begitu kan, kalau Bapak Ibu teliti Alkitab, kok nggak benar ini Yehezkiel. Dia ngomong apa? Ternyata saudara, Yehezkiel tidak bicara soal kekinian di pembuangan, tapi dia mau bicara tentang hal yang eskatologis di sana, yaitu suasana yang terjadi pada masa yang akan datang. Eskatologis, yaitu suasana yang baru. Kalau Bapak Ibu baca pasal 37 ayat 24 sampai 28, itu betul-betul sama dengan Wahyu pasal 20 ayat 28, Wahyu pasal 21 ayat 3 mengenai langit baru dan bumi baru. Jadi konsep pemikiran aku akan membaharui, kerajaan jadi satu, Daud akan memerintah, itu bukan Daud. Kerajaan yang baru bukan utara selatan dalam pengertiannya, tetapi tentang konsep ke depan yang akan terjadi. Apa itu? Turunan Daud, yaitu Yesus Kristus, akan datang memerintah dan menyatukan dunia. Dia menjadi Raja Al-Masih,
Mesias yang memerintah. Jadi yang dibicarakan oleh Yehezkiel bukan Daud yang somati itu, tapi satu tunas yang keluar dari tunggul Isai, yaitu Yesus Kristus ke depannya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, mari kita lihat proses pembaharuannya kayak apa. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 27, 26 dan 27, wow, ini luar biasa. 26, 27, dia mau bicara soal pembaharuan spiritual, yaitu terjalinnya hubungan yang pulih antara Allah dan dua kerajaan itu. Jadi yang dibaharui itu bukan kondisi fisiknya, tapi kehidupan spiritual, perdamaian terjadi antara Allah dan manusia. Sampai kalimat bilang begini, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa itu? Relasi antara umat dan Allah pulih. Jadi mau bicara soal apa? Keselamatan. Ketika Raja Mesianis yang belum datang-datang itu di Yehezkiel datang memulihkan hubungan itu. Terakhir, catatan ketiga, lihat ayat 28. Apa tujuan dari target pemulihan besar yang Yehezkiel sampaikan, yang Tuhan sampaikan melalui Yehezkiel? Di ayat 28, tolong Bapak Ibu saya akan bacakan. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Apa tujuannya? Supaya Allah ditinggikan dan diagungkan. Mengapa Tuhan membuat target pemulihan? Bukan untuk Israel. Tujuan akhir supaya Allah ditinggikan dan dimuliakan. Pemulihan demi pemulihan Tuhan rancangkan memang untuk Israel kelihatannya, tapi tujuan akhir sebenarnya untuk kemuliaan Allah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, warga GPIB Sumatera Selatan, Mupel Sumatera Selatan, bagaimana firman Tuhan ini kita aplikasikan dalam kehidupan beriman kita? Hanya ada dua catatan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Yang pertama, betapa sayangnya, saya bilang begitu, maaf menggunakan istilah ini, betapa sayangnya para pendengar nubuatan Yehezkiel ini tidak pernah sedikit pun merasakan tentang bagaimana tiba-tiba utara yang saudaranya tidak ada, tertinggal selatan, disatukan menjadi keran besar. Mengapa? Mereka nggak akan pernah rasakan, karena utara sudah nggak ada. Jadi saya mau bilang betapa disayangkan mereka tidak pernah menyaksikan satu raja besar memerintah. Tapi benar toh 70 tahun kemudian kan mereka pulang. Cuma kan tidak disatukan utara selatan. Jadi saya bilang betapa kurang beruntungnya mereka. Lalu siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah saya dan Bapak Ibu di rumah. Mengapa? Kitalah yang menyaksikan dua kerajaan atau sekian banyak kerajaan menjadi satu dengan Daud rajanya, yaitu tunggul Isai, Yesus Kristus. Kitalah yang merasakan tentang kedatangan Yesus Kristus memang 2000 tahun lalu, tapi kita yang rasakan sekarang Tuhan itu ada. Kitalah yang merasakan si tunggul Isai yang memerintah. Kitalah yang tahu raja di atas segala raja adalah Yesus Kristus. Kitalah yang tahu dia yang memerintah. Israel yang terima ini nggak tahu. Kitalah yang beruntung. Maka saya mau katakan hal yang pertama untuk kita bawa pulang. Kalau Bapak Ibu dan saya lebih beruntung dari Israel, dari Yehuda yang dibuang di Babel, maka seyogyanya kita yang tahu janji keselamatan itu dorang nggak kecap, mereka kan nggak lihat. Tapi kita yang telah nikmati melalui penebusan Yesus Kristus, seharusnya kita mensyukuri ini, bahwa produk yang dijanjikan dari tahun 587 sebelum Masehi, Bapak Ibu dan saya yang kecap. Bapak Ibu dan saya. Maka engkau dan saya di rumah adalah pribadi yang luar biasa dibanding bangsa itu yang dicatat. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dipilih untuk merasakan betapa ada satu raja yang memerintah, raja di atas segala raja. Terakhir, yang kedua, ayat 28 tadi. Saudara, perhatikan. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Israel, buntut-buntutnya memang untuk kepentingan mereka, tapi buntut akhir, ujung akhir adalah supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Seakan mau bilang begini, aku merancangkan kebaikan,
aku merancangkan damai sejahtera memang untuk kamu, tapi ujungnya adalah supaya namaku ditinggikan. Maka saya mau katakan hal yang sama kepada Bapak Ibu. Ketika engkau menikmati rancangan Tuhan yang baik dalam hidup saudara, apapun bentuknya, ingat baik-baik, di tiap perjalanan itu Tuhanlah yang harus ditinggikan. Biar mereka tahu bahwa akulah Tuhan, akulah Tuhan. Seakan mau bilang begini, apapun yang saudara alami, Tuhan targetkan hidupmu menjadi kemuliaan Allah. Maksudnya begini Bapak Ibu, carilah sesuatu dalam hidup saudara yang dengan perbuatan itu Tuhan ditinggikan. Saya selalu berpikir dan membenarkan apa yang teman-teman tulis, beberapa sahabat di Facebook maupun WA. Sekarang kan kalau aduh kok lagi pilek ya, dulu kan kita senang banget lebay untuk bikin status, batuk pun kita tulis. Tapi sekarang kan tidak ada satu orang pun yang pasang status di Facebook batuk, nanti baju astronot datang jemput bawa kita ke rumah sakit. Udah nggak mudah kan? Saya bilang begini, nggak mudah loh di kondisi COVID-19, di physical distance ini, saudara mampu untuk membuat sesuatu gebrakan yang besar dan baik supaya Tuhan ditinggikan. Nggak mudah kan? Karena target akhir adalah apapun yang dikerjakan dan dialami umat adalah Tuhan ditinggikan. Maka saya bilang, buatlah sesuatu. Di kondisi ini Tuhan bisa ditinggikan. Barangkali ketika saudara menolong orang lain, barangkali dengan berbagi beberapa lembar masker, barangkali dengan menyiapkan tempat cuci tangan di depan. Wih, siapa itu? Keluarga ini. Oh, dan Tuhan ditinggikan dari situ. Perbuatan baik saudara membuat Allah ditinggikan. Maka saya mau tutup khotbah ini. Di tengah pergumulan yang tak mudah, Yehezkiel berseru kepada umat di tengah pembuangan, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Maka saya mau tutup dan mengatakan begini, di hal yang tak mudah hidup saudara, buatlah dunia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari merespon firman Tuhan ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 50, bait pertama dan kedua, perubahan ajaib. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui kasih Allah yang luar biasa dan kebersamaan di GPIB
Jemaat Immanuel Palembang dengan tim IT-nya membuat kami warga GPIB lingkup Mupel Sumatera Selatan boleh bersama-sama dalam ibadah keluarga di hari ini di jarak yang berbeda-beda, namun disatukan dalam kebersamaan melalui tayangan ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan-Mu, kami memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya dengan penuh kerendahan, tolonglah kami untuk mensyukuri hal yang luar biasa, bahwa dibanding Yehezkiel dan umat yang dibuang, kami jauh lebih beruntung dari mereka karena anugerah Tuhan. Mereka belum merasakan arti kepemimpinan mesianis ketika Raja Damai dari tunggul Isai turunan Daud, yaitu Yesus Kristus, memerintah dalam hati kami. Mereka tidak pernah merasakan kuasa Yesus Kristus, Raja di atas segala raja itu, tapi kamilah yang merasakannya. Maka sekarang biarlah melalui kami tiap bangsa tahu bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami mampu menjadi saksi tentang kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa dan terus menyerahkan pemerintah negara dan bangsa kami Indonesia ini, Sumatera Selatan, Palembang, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati semua upaya yang dibuat oleh pemerintah, khususnya di kondisi COVID-19 ini. Tuhan berkati juga para medis dan dokter, didukung TNI dan Polri, satuan-satuan tugas yang mengupayakan banyak hal di dalamnya, relawan-relawan. Tuhan berkati. Jauhkan mereka dari sakit, kami mohon. Beri hikmat agar tiap solusi bijak Tuhan anugerahkan, dan melalui kami yang tetap tinggal di rumah bersama, karena Tuhan kami mampu memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19 ini. Bapak hamba berdoa bagi mereka yang terdampak langsung, khususnya kesehatan, mereka yang sedang menanti pemulihan, mereka bahkan yang sedang berduka siapapun. Tuhan kuatkan, hiburkan, pulihkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan beberapa yang terdampak secara finansial dan ekonomi, usaha, bisnis, dan pekerjaan hancur karena kondisi ini. Bapa, bersama dengan umat-Mu yang tertunduk saat ini, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, bukalah tingkap berkat-Mu, tolonglah tiap kami, pulihkanlah negeri ini, juga kehidupan ekonomi bangsa ini, supaya karena Tuhan kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu dan menceritakan tentang Engkau yang besar, yang terlibat dalam berbagai proses kehidupan kami, bukan saja saat kami senang maupun di tengah kesusahan kami. Akhirnya hamba berdoa dan menyerahkan GPIB Jemaat Immanuel Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bersama dengan semua yang telah memfasilitasi pelaksanaan ibadah ini. Tuhan berkatilah, biarlah melalui kehidupan pelayanan gereja Tuhan ini, nama Tuhan juga ditinggikan dan dimuliakan. Berkati semua yang telah mengisi kegiatan ibadah ini, yang terlibat di dalamnya, pemandu lagu, pembaca firman Tuhan, liturgos. Tuhan berkati. Ingatkanlah kepada kami, termasuk para tim IT, bekerja untuk Tuhan. Ternyata jerih payah kami tidaklah sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami demi Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari Amsal pasal 3
ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, bait 1 dan 5, andaikan Yesus kau bukan milikku. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur karena tanpa Engkau menebus kami, dan karena kasih-Mu semata Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diberitakan dan menguatkan iman kami, bahwa kematian Yesus Kristus cukup untuk membayar segalanya, dan kutuk maut atas dosa terlewatkan dari kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini ya Allah. Urapi para majelis dengan hikmat-Mu, agar mampu mengelola dan meneruskan wujud kasih kami ini bagi sesama. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita saat ini merupakan perayaan ritual atas perbuatan Tuhan yang menyelamatkan seisi dunia. Untuk itu, berdirilah teguh dan beritakanlah kabar baik tentang keselamatan yang telah Allah lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari sebagai penghayatan aktual iman saudara. Kidung Jemaat 410 bait pertama dan kedua, tenanglah kini hatiku. Tiap saat
Saudara umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.